Jangan sampai sembrono, jangan sampai tidak teliti ya, jangan sampai terburu-buru. Jadi ini nanti ada ya himbauan ya yang error. Nah, mungkin ada kendala-kendala dan mungkin bisa diselesaikan tidak dalam waktu yang singkat. Jadi hati-hati teman-teman. Nanti yang ribet kalian sendiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman Pioneers. Kita kembali lagi, welcome back again to King Fahd Channel. Spesial untuk kesempatan pada hari ini ya, saya ingin menjelaskan teman-teman terkait proses ya. Ya, ini proses uji coba KYC dari awal sampai akhir. Kurang lebih ini adalah contoh yang nanti akan diterapkan di KYC massal teman-teman. Nah, kemarin yang sudah kita ketahui kan pertama slotnya 100 dan sekarang 50. Nah, pasti di situ ada beberapa review ya teman-teman ya, karena untuk KYC yang ini adalah versi betanya, yaitu versi dimana banyak review, banyak cross check, banyak bisa dikatakan aplikasinya masih dikembangkan ya, jadi masih dalam proses uji coba teman-teman. Jadi teman-teman sabar, saya yakin pasti nanti akan datang ketika sudah memang dirasa masalah-masalahnya itu sudah tidak ada lagi, pasti akan segera KYC massal dan semoga secepatnya teman-teman, karena kan kita udah ada di Februari tapi nanti di Maret ya memang ulang tahunnya. Semoga sebelum ulang tahunnya yang open network itu ya teman-teman ya, open mainnet teman-teman, harapannya seperti itu ya. Dan setelah ini ya saya ingin menunjukkan step by stepnya dari awal sampai akhir, kurang lebih ada 15 step, dan juga mungkin saya menjelaskan karena disitu menggunakan bahasa Inggris. Saya membantu teman-teman dalam memahaminya, khususnya yang di tim saya All Stars ya teman-teman ya. Jadi ingat teman-teman, jangan sampai sembrono, jangan sampai tidak teliti ya, jangan sampai terburu-buru. Jadi ini nanti ada ya himbauan ya yang error. Nah, mungkin ada kendala-kendala dan mungkin bisa diselesaikan tidak dalam waktu yang singkat. Jadi hati-hati teman-teman, nanti yang ribet kalian sendiri ya. Maka dari itu teman-teman harus belajar what is the step ya. What is the step to fulfill the requirement of KYC? Apa sih langkah-langkahnya buat kita tuh mengisi ya, kita menyelesaikan KYC-nya dengan pas ya, dengan yang sesuai dengan langkah-langkah yang sudah diberikan ya. Maka dari itu teman-teman harus update dan harus simak ya. Oke, biar nggak terlalu lama, let's check it out. Oke teman-teman, kita langsung saja mulai. Kita cek langkah-langkahnya dari awal hingga akhir. Kurang lebih ini adalah contoh bagaimana nanti teman-teman mengisi data diri atau KYC-nya itu dengan urutan-urutan yang telah disediakan ya. Yang pertama, nah ini pembukanya adalah nice to meet you. Nah, kurang lebih ini ada simbol orang itu ya, bersalaman teman-teman ya. Nah, kita langsung ke yang penting-pentingnya aja. Di sini, welcome to the Pi KYC solution. Here you will have an early opportunity to KYC and help improve the accuracy of our app's algorithm. Now that KYC result will take about a month to come out. Nah, ini kita langsung disambut ya, selamat datang di Pi KYC solution ya. Jadi ini masih versi testing teman-teman ya, KYC-nya. Here you will have an early opportunity. Nah, di sini teman-teman itu akan mendapatkan kesempatan untuk KYC atau KYC. KYC itu kan Know Your Customer, sebagai verifikasi data dan akan membantu meningkatkan akurasi dari algoritma aplikasi yang Pi Network punya teman-teman ya, yaitu KYC application. Terus di sini bilangnya ada catatan bahwasanya hasil KYC nanti akan keluar yaitu sekitar 1 bulan
ya. Jadi nanti teman-teman tunggu aja, prosesnya memang nggak cepat teman-teman ya. Will take about a month, ya kira-kira 1 bulan ya, to come out, untuk pengumumannya itu atau hasilnya itu dia muncul ya. Atau mungkin bisa lebih dari itu ya, tergantung pihak yang memvalidasi nanti ya. Terus di sini bilangnya enter the country on your personal ID to start. Jadi teman-teman silakan yang ini di checklist ya. Masukkan negara, nama negara atau domisili sekarang di negara apa, dan juga personal ID to start ya. Jadi teman-teman ada 3 pilihan, mungkin nanti teman-teman bisa dicentang atau di checklist teman-teman. Nah di situ ada, sebentar ya. The first I consent allow social chain to collect and process certain personal information, including sensitive personal information for now your client atau customer verification purposes. Jadi teman-teman nih di sini dia bilangnya saya setuju untuk mengizinkan social chain to collect, ya maksudnya ini ya aplikasi social chain ini untuk mengumpulkan dan memproses informasi atau data diri teman-teman ya, beberapa hal terkait data diri kalian yang masuk di dalamnya itu informasi secara pribadi yang sifatnya sensitif terkait KYC for know your client verification purposes, untuk tujuan verifikasi KYC teman-teman. Jadi dicentang aja. Terus yang kedua, I'm 80 years old or older. Ya, saya udah 18 tahun atau lebih tua ya. Di checklist juga. Kalau nanti yang di bawah umur itu nanti ada ada dokumen yang khusus, dia memang menandakan memang belum sampai 18 tahun teman-teman ya. Dan juga yang di bawah umur itu kan nanti didampingi oleh orang tua ya. Nah kita bakalan tahu informasinya lebih lanjut ketika nanti KYC massal teman-teman. Terus yang terakhir, I agree to pay 1 pi to validators. Jadi teman-teman di sini terkena biaya ya, yaitu 1 pi ya teman-teman ya, untuk validatornya yang ada di setiap negara teman-teman ya. Yang semoga saja memang prosesnya cepat ya. Selanjutnya yang kedua, biar nggak terlalu lama ya. Nah di sini kurang lebih seperti ini ya. Nah dicentang yang kedua. Terus kemudian teman-teman bisa pilih negaranya, country, region, or territory on your ID. Nah terus di sini ini kan di Cina ya. Jadi type dokumennya atau ID-nya itu tipenya adalah driver license, KTP ya, national ID card, atau driver license itu STNK ya teman-teman ya. Terus kemudian yang national ID card itu yang KTP, pasport ya, kalau teman-teman punya ya pilih salah satu aja ya di sini. Terus selanjutnya yang ketiga ini, nah ini contoh yang dari Indonesia teman-teman. Oke, saya miringkan dulu. Nah ini teman-teman, kalau yang dari Indonesia banyak opsinya ya, banyak pilihannya. Bisa sertifikat kelahiran atau akte lahir itu ya, BPJS bisa, driver license bisa, surat berkendara itu ya, atau STNK ini sepertinya ya. Terus national ID, KTP, terus ini KIA, kartu identitas anak. Nah ini mungkin teman-teman bisa nanti mengetahui kelanjutannya ketika KYC massal ya. Terus kemudian kartu PNS, kartu tanda penduduk, dan paspor. Terus teman-teman klik aja let's go itu ya, yang paling bawah. Nah setelah itu, what will you need? Nah ini apa sih yang akan kalian butuhkan nanti, atau yang teman-teman bakalan isi itu ya. Estimasinya ada 5 menit. ID foto. Nah ini foto di sini ada paspor. Oh yang tadi ya, yang dokumen-dokumen tadi. Jadi teman-teman harus persiapkan sedini mungkin teman-teman ya, biar ketika nanti tiba-tiba KYC massal langsung siap.
Oke, with your information visible. Jadi informasinya itu terlihat ya. Jadi bukan informasi yang tidak asli atau mungkin yang tidak terlihat, buram dan sebagainya. Nah, kita cek langsung. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Saya dari atas dulu deh ya. Nah, ini yang kelima, sorry, saya pindah ke atas. Yang kelima ini teman-teman, take a photo of your ID. Di situ ada password. Nah, yang tadi ya ada password, terus kemudian surat berkendara dan KTP with information visible, yang informasinya itu terlihat. Make sure the photo is clear and legible with good lighting. Nah, di sini pastikan lagi bahwasanya foto itu nanti jelas dan terbaca ya, legible, terbaca dengan pencahayaan yang bagus teman-teman ya, tidak buram dan usahakan yang terang lah ya. Terus kemudian di sini yang contoh yang bagus, good example, good lighting and contrast, data legible, fills all of the camera field. Nah, jadi teman-teman posisikan miring ya teman-teman ya, jangan sampai vertikal tapi horizontal, yang dia tuh penuh ya, yang seperti memenuhi HP itu ya, bukan yang diluruskan ke atas teman-teman, tapi nyamping. You can rotate kamera, jadi bisa teman-teman merotasi kameranya atau merubah ya, memutar kameranya dengan, biasanya kan ada rotate, automatic rotation ya. Jadi teman-teman ada di situ di HP itu memang ada yang otomatis ya. Selanjutnya bit example to low exposure and contrast. Jadi pencahayaannya teman-teman itu ya jangan sampai terlalu rendah ya. Data not legible, dan datanya itu tidak terbaca, upside down, lots of background space, dan tidak memenuhi space yang diminta nanti di situ ya. Intinya teman-teman sesuaikan dengan biasanya kan ada tuh ya ketentuan besar kecilnya atau ukuran dari yang ada di QYC itu yang muncul di kamera itu. Nah, jadi teman-teman fullin aja ya. Ya. Selanjutnya di sini, nah kurang lebih seperti ini. Make sure ID is horizontal position. If not, adjust it with rotate icon. Nah, maka teman-teman pakai yang horizontal, yang miring, dan fullin ya, sesuai dengan ukuran yang ditentukan di aplikasi QYC-nya nanti. Terus kalau misalkan nggak bisa ya teman-teman, adjust it with rotate icon. Ya, diukur, diatur dengan menggunakan rotasi otomatis yang dari HP-nya itu ya. Selanjutnya ini yang ketujuh, tadi yang keenam ya teman-teman ya. Ini estimasinya 5 menit juga. Type in your information, ya informasi detail dari teman-teman itu silakan kalian nanti isi formulirnya ini ya. Next, nah di situ saya naikkan dulu, ada nama, terus ada name, surname, gender, date and birth, full address, ID number, dan di sini ya kurang lebih seperti ini ya. Ini kebetulan saya dapat dari grup dan saya berterima kasih kepada teman-teman yang sudah membuat ya, yang merangkum proses-proses contoh QYC, karena kan sebagian dari teman-teman Pioneers Indonesia sudah melakukan QYC uji coba ya. Thank you very much guys for all of you. Terima kasih. Dan di sini name itu nama depan ya. Perhatikan teman-teman, jangan sampai keliru ya. Jangan acuh tak acuh, cuma pengen tahu harga doang ya. Nama belakang ya, hati-hati nama belakang nih ya. Jadi untuk yang nama 2, nama 3 nanti kan dijelaskan lagi ketika QYC masal sudah dibuka ya. Atau kita mengacu ke aturan-aturan yang sebelumnya ketika teman-teman mengisi itu ya. Terus gender, kelamin, alamat, sesuaikan KTP. Terus kemudian tanggal lahir, nomor KTP. Oke ya. Selanjutnya ini what will you need?
identity confirmation, konfirmasi identitas teman-teman ya. Oke, selanjutnya teman-teman untuk mengkonfirmasi identitasnya itu di sini ada you need to perform liveness check to confirm that you are a real person. Jadi teman-teman butuh untuk melakukan cek ya atau identifikasi secara keaktifan apakah teman-teman benar seorang manusia atau bukan ya, atau mungkin jin gitu kan ya. Just kidding guys. Please follow the step display on your screen ya, ikuti ya langkah-langkahnya yang dimunculkan di layar teman-teman, layar HP kalian ya teman-teman ya. Make sure your face is fully visible ya, pastikan lagi wajahnya itu full terlihat ya, terlihat secara full. No audio will be recorded ya, tidak ada audio selama proses ini yang direkam ya teman-teman ya. Tidak boleh ada perekaman di sini ya, atau tidak ada rekaman lah ya. Good example seperti itu teman-teman, yang contoh paling atas ini contoh yang paling bagus. Good lighting, whole face visible, pencahayaannya bagus dan juga wajahnya terlihat total ya, full ya. Kalau yang bad ini ya, face covered, ya mukanya tertutup dan bad lighting, ya, pencahayaannya juga buram. Setelah itu teman-teman ke I'm ready. Oke teman-teman, selanjutnya yang step 12 ini terkait pengumpulan dari application-nya ya, permohonan atau data-data yang teman-teman kumpulkan tadi ya. Di sini bilangnya submit application. Apakah teman-teman mau ngumpulin permohonan atau tadi data-data yang sudah diisi? Nah, ini cek lagi ya teman-teman ya, atau sudah pas atau belum gitu kan? Karena di sini ada penekanan nih dan juga himbauan yang juga teman-teman harus ketahui. Dan di sini bagi yang mungkin tidak main-main atau nggak serius, nah nanti masalahnya ya kembali ke teman-teman sendiri ya. Nah di sini bilangnya submitting is irreversible. Jadi permohonan atau pengumpulan berkas-berkasnya ini tidak dapat diubah, irreversible. Make sure all of the data you provided is valid ya teman-teman ya. Jadi pastikan lagi data yang teman-teman kumpulkan, yang kalian sediakan itu memang sudah valid ya. No mistakes again ya. As you will not be able to make corrections afterwards ya. Karena teman-teman tidak bisa membuat koreksi atau teman-teman mengulang lagi setelah itu. Nah, ini kan saya bacakan himbauan yang ada di sini. Terkait nanti memang bisa, ya kita lihat aja ke depannya ya teman-teman ya. Jadi ya jangan itulah teman-teman ya. Jangan terburu-buru, hati-hati, cek ya. Banyak kasus di bisnis aplikasi seperti itu kan. Nah akhirnya teman-teman klik aja yang terakhir, yes data is accurate. Nah datanya itu memang akurat. Selanjutnya yang step 13 di sini. What will you need, ini 5 menit ya estimasi waktunya. Nah kita cek teman-teman. Nah ini terkait yang biaya ke validatornya tuh ya. P-payment. Nah P-payment di sini, payment of 1 Pi is required to apply for KYC. You will be charged once your Pi is transferred to the mainnet. Jadi teman-teman nanti ketika proses KYC dapat itu ya, dapat ketentuan teman-teman akan menggunakan 1 Pi-nya untuk proses KYC teman-teman ya. Ini untuk reward ke validatornya teman-teman ya, sebagai bentuk penghargaan ya, karena mereka telah mengurus ya KYC di negara masing-masing. Selanjutnya yang 14, nah ini sudah selesai ya. Congratulations, your application has been submitted. Ya, selamat. Permohonanmu telah dikumpulkan atau telah diproses ya. Selanjutnya di sini, thanks for being one of the first from your country going through the Pi KYC beta. Nah, di sini versinya masih beta ya, uji coba atau tahap pengembangan teman-teman ya.
Terima kasih udah menjadi yang pertama dari negara kalian, negara kita atau negara kamu gitu ya. Your participation will help improve the algorithm and the KYC app. We will inform you of the next step soon. Ya, ini partisipasi kalian, partisipasi teman-teman akan membantu pengembangan algoritma dari aplikasi KYC yang Pi Network punya ya. Kita akan memberi tahu atau menginformasikan kepada teman-teman atau kepadamu ya untuk step selanjutnya sesegera mungkin ya. Thank you, see status. Jadi teman-teman klik ini yang terakhir, yang ke-15 ya. Nah ini ya, welcome back ya. Nanti teman-teman mungkin proses selanjutnya bisa dicek secara berkala ya. Your application status applied. Nah sudah diajukan ya teman-teman ya. Review in progress. Jadi proses reviewnya itu masih dalam proses ya. This will take a while depending on how many KYC validators are available in your region. Nah ini proses ini akan mengambil atau memakan waktu beberapa hari atau mungkin sampai bulan juga teman-teman ya. Ya ini tergantung seberapa banyak ya KYC validator yang tersedia di negara masing-masing atau di negara kita teman-teman ya. Ya semoga aja prosesnya cepat dan KYC validatorsnya memang siap dan banyak ya. Karena apa, Indonesia kan banyak banget pioneers yang ada di negara kita ya. Biar langsung kita bisa lanjut ke fase selanjutnya, yaitu enclosed mainnet dan nanti mungkin ketika ulang tahunnya ke open mainnet. Oke, itu aja teman-teman ya. Semoga lancar dan tetap teman-teman update informasinya ketika nanti KYC. Hati-hati dan semoga teman-teman semua lolos ya. Amin ya rabbal alamin. Thank you very much for this video and see you next time. Bye bye.